Kalau bisa lo kerja gak betah, ya besok gue bisa berhenti. Kalau dapat bos yang kayak tai gitu, jadi lo bisa langsung Ini berhenti. nyata ya? Saya. Oh Gitu. contoh nyata atau Enggak, ini perusahaan yang nggak apa-apa sih kalau misalkan mau sekalian diomongin juga nggak apa-apa. Enggak, ini yang perusahaan yang sekarang. Lu ya. Kalau misalkan lu punya berapa katakanlah 10 miliar gitu, lu punya misalkan 20 miliar gitu kan, gua misalkan punya 500 miliar katakanlah. Ya di luar. Banyak tuh. Agak kurang ya. Ya lo tau lah gimana hidup di bawah Garis kemiskinan. jauh banget. Di bawah gitu. Sedangkan gue sama Novi pengennya kayak ada halaman luas, kecil aja gitu. Rumahnya kecil, ada Vescalman, ada Lambo, ada Ferrari, urus aja. Jadi berapa halaman Bang? Hello, welcome back Cubats di Bahas Uang by Urus Uang. Nah, kali ini ya kita akan bahas mengenai milenial. Wih, Ya, visi misi kita sebenarnya nih. Jadi kita revisit kembali sebenarnya milenial itu apa supaya teman-teman Ubats juga mulai paham nih ya. Kemarin kan banyak tuh kita udah mulai kampanye gitu kan, tapi kayaknya ada beberapa feedback gitu. Nah, sekalian deh kita bahas lagi kali ya. Milenial itu apa ya? yes. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, milenial itu sebenarnya singkatan dari Merdeka Finansial Pensiun Lebih Awal, which is sebenarnya itu kampanye gerakan yang berasal dari FIRE, Financial Independence Retire Early. Cuman yang namanya kita bikin jadi lebih gampangnya milenial gitu kan. Nah, basically intinya kita kampanye itu semacam gerakan untuk mengundang teman-teman semua itu supaya bisa mengumpulkan dana pensiun dan bisa pensiun lebih awal. Nah, cuman ternyata kampanye ini banyak ada positif negatifnya gitu ya feedbacknya ya. Tapi kita coba bahas lagi, kita coba kembali perspektif masing-masing itu seperti apa sih gitu ya. Coba deh dari Ai dulu deh. Kan kita kan dari awal kita bertiga ini kan kita pengen adanya Urus Uang ini kan supaya milenial ini bisa terjadi gitu ya. Nah, menurut lu sendiri nih, perspektif lu sebagai founder Urus Uang nih, kenapa visi misinya ke sana? Ya karena itu kalau buat gue pribadi ya, tapi mungkin buat orang beda-beda. Merdeka Finansial Pensiun Lebih Awal itu adalah impian. Ya, Karena gue jadi punya pilihan. Gue punya pilihan untuk hidup. Karena maksudnya kayak mungkin orang berkarir tapi nggak happy sama karirnya. Menurut gue orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa bekerja sesuai passionnya. Tapi passionnya itu bisa mencukupi kebutuhan dan keinginannya juga. Oke. Kalau lo udah mencapai Merdeka Finansial Pensiun Lebih Awal, sebenarnya lo gak harus pensiun lebih awal, tapi setidaknya lo bisa berhenti untuk melakukan hal yang tidak lo suka. Dan lo bisa melakukan hal yang lo suka, tapi tetap dapat income stream yang bisa mencukupi kebutuhan lo. Jadi lo gak perlu mikirin uang lagi. Kalau bisa lo kerja gak betah, ya besok gue bisa berhenti. Kalau dapat bos yang kayak tai gitu, jadi lo bisa langsung Ini nyata ya? Saya. Gitu. Contoh nyata atau Enggak, ini perusahaan yang nggak apa-apa sih kalau misalkan mau sekalian diomongin juga nggak apa-apa. Enggak, ini yang perusahaan yang sekarang. Lu ya. Jadi karena gue belum merdeka, dikit lagi nih, gue udah targetnya udah dikit lagi, tapi gue udah on the track gitu. Tapi kalau karena gue belum merdeka, jadi gue belum punya pilihan itu. Tapi kalau misalnya gue udah milenial, gue bisa punya pilihan untuk apapun yang gue mau. Inisial. Mark and Spencer. Mark and Spencer. Oke, jadi kalau misalkan dari lu Merdeka Finansial Pensiun Lebih Awal itu intinya lu punya satu kesempatan atau suatu option yang dimana lu bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan apa yang lu suka. Betul. Dan bahkan mungkin itu produktif dan lu ngejalankan sesuatu yang sesuai dengan passion lu dan itu juga nanti bakal ngasilin duit juga gitu ya. Betul. Oke. Lu gimana, Rel? Sama lah. Si Asam. Terima kasih Pak. Kalau gitu kan narasumbernya satu aja. Sebenarnya mirip. Cuma kalau gue tuh pensiun dini tuh lebih benar-benar literally pensiun.
Jadi Nggak kerja. kerja tapi gue bukan nyari duit lagi. Iya, jadi maksud gue passion dong. Kalau tadi kan kayak lu masih kerja tapi lu nggak suka, lu resign. Iya. Kalau gue tuh udah benar-benar kayak gue beraktivitas tapi gue nggak nyari duit lagi. Misalnya gue pengen banget tuh gue punya kebun luas. Kerjaan gue cocok tanam aja. Soalnya Nggak cocok kan? nggak cocok. Tapi harus bisa. Cari yang baru tanam. Kadang-kadang nggak cocok tanam. Nggak cocok. Ini gitu. Jadi gue ngelakuin sesuatu aktivitas yang gue suka dan gue tahu memang ini gue nggak bisa untuk jadi income, bukan jadi kayak sesuatu yang membiayai gue gitu. Karena lu udah punya source of passive income. Betul. Dan itu buat membiayai kehidupan lu. Betul kan. Tapi lu bisa ngelakuin sesuatu hal yang lain itu yang sebenarnya out of hobi lu. Benar. Dan apa yang lu pengen. Iya. Atau ya sekedar inilah mungkin kayak bapak-bapak di RT-nya AI gitu kan ngumpul ya gosip kayak gitu aja. Ngabisin waktunya. Nggak harus untuk kayak menghasilkan uang terus gitu. Tapi tetap beraktivitas. Ya, Mungkin produktif, tapi ya cuma kayak gitu. Kalau gue ya, mimpi gue pribadi bercocok tanam. Tapi gue setuju sama Ai. Bukannya gue diem duduk, baca koran. Ya, Di rumah. Karena mungkin gue nggak bisa. Ya, nah ini ada nih salah satu feedback yang kita terima pada saat kita keluarkan reels itu terkait sama milenial ya. Dia bilang begini, wah kalau gue udah pensiun lebih awal nggak ada kerjaan leha-leha tiap hari bosen juga gitu. Iya kan gue ngomong nggak begitu juga kali ya. Maksudnya kalau misalkan kita udah pensiun lebih awal, lu udah duitnya itu udah nggak jadi masalah buat lu gitu kan ya. Bukan berarti artinya lu tiap hari itu diem nggak produktif kan. Justru lu bisa alokasikan waktu lu itu untuk hal-hal penting lainnya. Mungkin buat keluarga spend time lebih banyak gitu kan. Lu misalkan jalan hobi jalanin hobi gitu kan ya. Jalanin bisnis katakanlah misalkan emang yang bisnisnya sesuai dengan passion lu, bahkan mungkin bisa produktif gitu. Iya. Dan bisa membawa manfaat juga buat orang lain. Betul. Makanya kalau gue orangnya kan nggak bisa diem. Maksudnya gue jadi pengen Bener sih ya. Kelihatan sih itu gerak-gerak mulu. Iya. Karena kalau kebanyakan ngomong tuh, gue suka kebayang pengen masturbasi. Tapi gue lebih baik yang sesuatu yang harus ada aktifnya. Ini gue Gitu. Dengar ya. Bego. Jadi master nggak basi tapi. Iya. Gitu. Jadi makanya gue nggak bisa tuh ya. Tapi ya kalau pilihannya kayak Karel cocok tanam gitu mungkin gue enggak ya. Tapi gue lebih kerja yang bisa bermanfaat buat orang lain. Ya. Bisa jadi cocok tanam. Cuma kan gue orangnya nggak sabaran. Jadi nggak bisa tuh gue harus nunggu berbulan-bulan lihat tanamannya baru tuh gitu. Nggak bisa. Sebulan kemudian gitu kan nggak kelihatan gitu ya. Iya. Makanya makanan gue isinya mie instan semua. Gitu semua. Nah selalu generasi. Iya. Dan bahkan ada yang ngomong seperti ini loh. Kalau misalkan lu udah pensiun lebih awal, ya kalau mau kerja lagi silakan. Betul. Kalau emang itu lu suka kerja gitu. Kan ada orang yang, gue pengen kerja deh. Gue pengen mengaktualisasi diri. Gitu. Ya silakan. Kalau emang itu pilihan lu, passion lu silakan. Gitu kan gak ada larangan juga kok. Exactly. Pada saat lu ngelakuin itu, yang penting maksudnya lu udah merdeka finansial. Kalau misalkan emang di satu poin tertentu, ya lu punya pilihan lain. Iya. Pilihan itu adalah pilihan ya. Yes. Dan bisa milih bos jadinya kan. Betul. Oh, oke. Di tempat lu yang sekarang ya? Yang dulu. Nggak apa-apa. Sampai sekarang Ya, nih lanjutin nih. Kalau misalkan soal merdeka finansial, pensiun lebih awal. Kita bahas yang pertama, merdeka finansial. Nah, kadang orang itu kan suka ngutang ya untuk mencapai ke sana, which is nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Saat ini juga gue ngutang untuk KPR gitu kan. Tapi nanti by the time satu poin tertentu pasti akan gue lunasin dong ya sampai merdeka finansial. Nah, kalau misalkan yang utangnya ini konsumtif nih, menurut lu gimana nih? Karena kan ini jadi hambatan ya buat achieve merdeka finansial. Kalau nggak salah lu pernah share deh di salah satu reels yang di IG Urus Uang ya. Jangan lupa tolong di share. Teman-teman bisa langsung cek IG Urus Uang kita. Oke? Maksudnya yang reels yang gue cara strategi ya sebenarnya kan lo punya beberapa strategi untuk bayar utang kan. Cuma ada orang yang lebih milih bayar utang yang lebih gede dulu. Ada juga orang yang lebih milih yang kecil dulu. Jadi supaya
jumlah utangnya lebih sedikit, tapi sebenarnya nominalnya bisa jadi malah makin besar. Tapi menurut gue ini menurut gue pribadi, strategi yang paling baik untuk lunasin utang adalah pakai metode avalanche tadi. Avalanche itu gulungan salju. Longsor. Iya, longsor salju. Jadi Semakin besar harusnya fokusnya ke yang bunganya gede dulu. Karena bunga yang paling gede itu yang selalu nambahin utang lo gitu. Yang bunganya kecil, ya biarin aja karena bunganya juga kecil. Karena kan lu pada saat bayarin bunga, itu lu bayar pokoknya tuh jadi lebih kecil, bayarinnya gede. Jadi itu yang harus diprioritasin menurut gua. Kalau emang udah terlanjur ya. Tapi misalnya utang itu produktif dan ternyata ngasilin uang lebih banyak dibanding bunga hutangnya, misalnya lu utang produktif dapat return 10% dari bisnis lo gitu ya. Lu bayar utangnya cuma 6%. Ya biarin aja kan lu masih dapat spread 4%. Iya, malah jadi pendapatan buat lu. Exactly. Kalau kartu kredit tuh ya, yang bunganya udah 2% sebulan, 24% setahun. itu mendingan fokus di situ dulu. Betul. KTA, kartu kredit, Pinjol. pincol. Itu nggak boleh. Kotor ya. Ini isi otak lu apa sih? Lu doang. Oh, bedolnya macam apa? Nah, dari kita bertiga nih, kalau misalkan kita ngomong soal milenial, ya, mungkin Karel kayaknya udah menuju ke sana sebenarnya, merdeka finansial ya. Iya, GNX. Nah, lu boleh share nggak? Maksudnya point of view lu selama ini, maksudnya kan di antara kita bertiga lu yang udah hidup di Bali, lu punya rumah sendiri, gitu ya. Dan lu udah keseharian itu boleh dibilang udah mendekati milenial. Nah, lu bisa share nggak ke teman-teman gue, Bats? Iya, sebenarnya kalau dibilang udah deket nggak juga ya. Tapi memang gue udah on track. On track gitu. Jadi kebetulan gue sama bini gue dari sebelum kita pindah ke Bali tuh udah memang Si Bambang ya? Jadi lu Bambang kan sebelumnya. nama itu Harjo. Bambang udah enggak. Roni. Nggak cocok. Beda agama. Kita beda kelamin. Terus kita udah mulai duluan dengan namanya hidup frugal. Nah, jadi fokus gue memang sama dia. Gue udah bilang gue tuh pengen kita stop jadi bilangnya budak korporat lah ya. Jadi tapi bukan itu nggak baik sebenarnya. Ya juga sebenarnya, cuma ya lo tau lah gimana hidup di bawah Garis kemiskinan. jauh banget. Di bawah bos. Jadi lu punya bos yang lu nggak bisa kontrol sebenarnya. Betul. Jadi pasti ada certain point yang lu ngerasa pressure-nya tuh beda dengan lu ngejalanin bisnis lo sendiri. Misalnya kayak lu jalanin catering, lu jalanin sewa alat masak gitu kan. Iya. Jadi kita udah punya goal yang sama, kita jalanin hidup yang boleh dibilang sangat frugal pada saat itu, dan kita udah punya mimpi one day. Waktu itu belum tahu tuh pilihannya ke Bali. Tapi pada saat kita tahu ternyata biaya hidup, biaya tempat tinggal itu boleh dibilang jauh lebih murah dibanding Jakarta. Ya. Jakarta mungkin kalau kita nyari rumah, at least ya pada zaman itu 1 miliar lo dapetnya jauh. Bukan di Jakarta. Iya. Itu pun 1,2 gitu. Itu di luar Jakarta, udah di pinggiran. Terus dibilang gede juga enggak. Benar. Iya. Sedangkan gue sama Novi pengennya kayak ada halaman luas, rumah kecil aja gitu. Rumah kecil. Ada Volkswagen, ada Lambo, ada Ferrari, terus aja. Jadi berapa halaman Bang? Ngukus rumah. Ya itu kita memang udah planningin. Nah waktu pindah ke Bali ya kita coba start. Dari nol? Enggak lah ya, nggak dari nol. Nggak dari nol banget. Udah ada. Terus kita kerja dulu di sana. Kita kerja dulu, dan sebelum kita beli properti di sana, kita ngerasain tinggal dulu, kita kontrak dulu.
Iya. Iya, gue tahu. Atau enggak? Bener. Karena lu nggak sembarangan lu langsung Bali. Udah pasti bisa lah gue hidup di Bali. Udah tentu. Iya. Kalau lu hidupnya di beach club mulu boncos. Bener. Ya kan lu keluar duit mulu. Bener. Nah, kebetulan gue sama Novi memang memilih untuk nggak spending banyak di hal-hal yang kayak gitu loh. Iya. Ya. Justru kita banyak simpen, tapi cocok atau enggak di Bali, ternyata emang kita cocok. Barulah setelah 2 tahun gitu kita putusin for good di Bali. Baru deh itu tuh pelan-pelan puzzle-nya mulai kita kumpulin. Iya. Ya, Mulai kekumpul semuanya. betul. Nah ini memang saat ini ya tinggal dananya nih kita kompletin gitu loh. Iya. Mungkin kurang lebih halfway lah ke sana gitu. Yang perlu gue kumpulin yang sampai yang tadi gue bilang sama lo Yos. Ya gue pengennya gue udah nggak pusing mikirin duit lagi. Iya. Walaupun in a way gue bisa tetap produktif. Tapi hasil kebunnya baik atau enggak gue udah gak khawatir. Betul. Jadi lu benar-benar maksudnya punya passive income. Tadi again lu menjalankan sesuatu yang lu suka dan tanpa khawatir itu maksudnya itu jadi beban buat lu untuk secara finansial gitu ya. Dan lu tadi juga udah bilang halfway there. Kalau misalnya teman-teman di sini tahu milenial itu sendiri kan punya target dana pensiun 25 kali dari pengeluaran tahunan lu. Ya. Nah, teman-teman Newbats bisa share dari kolom komentar udah berapa kali nih sekarang ya saat ini yang teman-teman punya dana pensiunnya gitu ya. Kalau lu udah halfway. Ya. Gue 1,5 miliar lah per bulan kurang lebih. Anjirin. Sombong. Dolar Zimbabwe. Ketinggian inflasinya gitu. Tapi setidaknya mungkin Karel dapat ini ya, ketenangan jiwa ya. Maksudnya bisa lepas dari itu dulu lah. Ini dapat zennya gitu. Jadi dia bisa lebih mikir, lebih jernih lagi apa yang dia mau lakukan yang di dalam hidup dia gitu. Betul. Karena maksudnya kalau misalkan lu jalan menuju target merdeka finansial kan masing-masing orang itu berbeda ya. Timeline orang masing-masing berbeda, kehidupannya di jalanin juga masing-masing berbeda. So meaning artinya kita itu punya tujuan target masing-masing. Kalau misalkan lu punya berapa katakanlah 10 miliar gitu, lu punya misalkan 50 miliar gitu kan, gua misalkan punya 500 miliar katakanlah. Jadi lu banyak tuh. Agak kurang ya. Ini beda banget nih sendiri. Oke, nah berarti itu bisa jadi contoh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mau lihat nanti kalau misalkan ada reels ya share dari dari Karel ya untuk ngasih tahu dia kehidupannya seperti apa di hari-harinya. Mau ya? Ya, nanti kita tunggu aja ya. Emang ada hal-hal kalau misalkan kita sama merdeka finansial ya pasti kan nggak jauh-jauh itu juga dengan tadi cash flow kita udah terpenuhi gitu kan. Tapi ujung-ujungnya juga punya pendapatan secara pasif dan salah satunya pasti kan dari sisi investasi. Nah, gimana menurut lo dari sisi investasi sendiri ya untuk buat milenial balik lagi mereka butuh bentuknya apa sekarang investasi yang tepat buat mereka? Apakah harus kembalikan lagi ke masing-masing pribadi seperti yang tadi kita udah bahas? Kripto lah all in. Iya. Kripto all in. Jual rumah. Jual rumah, gak di sertifikat rumah orang tua, ya, rumah tetangga, jual taman publik, nah itu saling cepat. Ini paling susah. Iya ini paling susah. Jadi gadai kan. Ya intinya urus gadai, urus uang loh berarti kalau gitu. Intinya kembali ke diri masing-masing, tergantung dengan risk profile. Cuma selama lu masih muda, resiko itu sebenarnya bisa di manage. Ya, asal lu ngerti apa yang jadi taruhannya. Gitu. Iya. Jadi selama risk rewardnya masuk, harusnya jalanin aja dulu. Itu gambling. Taruhan. Iya kalau ya enggak taruhan ini tuh maksudnya lu taruh di investasi yang maksudnya ngambil resiko gitu nggak apa-apa. Taruh ngomong. Iya kalau enggak jadi lama nanti lu nggak menang-menang. Mendingan kayak maksudnya lu bisa habisin waktu untuk pelajarin investasi. Lu investasi diri sendiri supaya lu tahu nih return yang paling gede, nawarin paling gede yang mana gitu ya. Nah lu taruh di situ. Tapi jangan lupa tetap harus diversifikasi. Jadi jangan semuanya yang diagresif semua. Biasanya baru sebagian bolehlah lu masuk pendapatan tetap kayak obligasi, pasar uang. Tapi kayaknya kalau masih 40 bawah tuh alokasi saham menurut gua udah sah. Intinya diversifikasi ya. Yes. Kalau lu gimana? Sama sih. Kalau gue kebetulan kalau sekarang
karena mungkin masih di bawah 40 ya. Jadi lumayan agresif. Kita 51 kan. Ini mau besar. Ini kok nggak muncul Jauh banget. saat pensiun 5 iya. Nih udah punya kita pensiun juga. Ya baru nih mau pensiun. Jadi sebagian besar masih saham. Saham ya. Iya, Saham. Ada kripto tapi sedikit. Walaupun itu dibilang agresif ya, gue masih punya skeptis lah sama kripto. Punya akal sehat ya. Bukan akal sehat. Kemudian di kripto Kripto mungkin punya potensi, cuma ya mungkin bilangnya lah gue nggak berani gitu. Kayak gue taruh kecil, mostly di saham. Karena gue percaya kalau saham tuh kita punya apa ya? Ai bilang underlying aset lah. Betul. Kita walaupun kita nggak jual, kita tuh punya company-nya. Kita punya aset. Betul. Dan kita masih dapat dividen. Gitu. Ya itu jadi kayak semacam kayak investor buat perusahaan tersebut dan betul. Kita ya intinya jadi kayak berserta dalam bisnis investasi dan segala macamnya gitu. Betul. Paling nggak kalau memang lo males main saham, paling nggak reksadana saham lah. Oke, teman-teman balik lagi ya. Jadi kalau misalkan soal milenial ya, teman-teman merdeka finansial, pensiun lebih awal, pasti itu pendekatannya buat individu masing-masing itu bahkan berbeda. Ya, balik lagi ke teman-teman semua itu punya tujuan finansialnya ke depan seperti apa. Dan yang pasti teman-teman pensiun lebih awal bukan berarti teman-teman leha-leha, diam-diam aja ya nggak produktif. No, justru teman-teman dengan adanya waktu yang luang tadi bisa teman-teman alokasikan untuk sesuatu yang positif buat kamu. Ya, oke. Jangan lupa teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya share di kolom komentar kalau misalkan ada soal milenial apa yang teman-teman sudah lakukan sampai sekarang, apa kendalanya mungkin bisa di-share juga ya teman-teman. Siapa tahu nanti kita bisa share itu dijadikan konten. Oke. Sekian ya teman-teman, sampai di episode berikutnya. Bye. Mau cek kondisi kesehatan keuangan kamu? Mau tahu berapa banyak uang yang harus kamu investasiin? Mau dapetin market insight dan rekomendasi saham? Download aplikasi Urus Uang di Google Play Store dan App Store. Sekarang.